Penentuan harga jual. Keputusan penentuan harga jual sangat penting dalam perusahaan. Hal tersebut dapat mempengaruhi laba yang ingin dicapai perusahaan dan juga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Maka dari itu, untuk mendapatkan harga jual yang sesuai, perlu dihitung dengan sebenar-benarnya, selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi perusahaan. Untuk menentukan harga jual ini, jika terlalu rendah akan merugikan perusahaan dan akan mempengaruhi kontinuitas usaha perusahaan tersebut seperti kerugian yang terjadi secara terus-menerus. Tujuan penetapan harga. Yang pertama, kelangsungan hidup perusahaan dapat mengajar kelangsungan hidup sebagai tujuan utama jika mengalami kapasitas lebih, persaingan ketat atau perubahan keinginan konsumen. Yang kedua, laba skala maksimum. Banyak perusahaan menetapkan harga yang memaksimalkan labanya yang sekarang. Yang ketiga, pendapatan skala maksimum. Beberapa perusahaan menetapkan harga yang akan memaksimalkan pendapatan dan penjualan. Yang keempat, pertumbuhan penjualan maksimum. Perusahaan lainnya ingin memaksimalkan unit penjualan. Mereka percaya bahwa volume penjualan yang lebih tinggi akan menghasilkan biaya per unit lebih rendah dan laba jangka panjang yang akan lebih tinggi. 5. Skimming pasar maksimum. Skimming pasar maksimum hanya mungkin dalam kondisi adanya sejumlah pembelian yang memiliki permintaan tinggi. Biaya per unit untuk memproduksi volume kecil tidaklah sedemikian mungkin sehingga dapat merugikan keuntungan penetapan harga maksimal yang dapat diserap pasar. Harga yang tinggi tidak menarik lebih banyak persaingan. Harga yang tinggi menyatakan citra produk superior. Keenam, kepemimpinan mutu produk. Perusahaan memungkinkan mengarahkan untuk menjadi pemimpin dalam hal mutu produk di pasar dengan membuat produk yang bermutu tinggi dan menetapkan harga yang lebih tinggi dari persaingan. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Menurut Kalter dan juga Kahler, pada tahun 2009 ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor internal. Faktor ini yang akan mempengaruhi penetapan harga pada tujuan perusahaan, strategi bauran pemasaran, pada biaya dan juga pertimbangan organisasi. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu akan mempengaruhi penetapan harga pada pasar dan juga permintaan, pada biaya, harga, dan juga penawaran pesaing, dan yang terakhir pada keadaan perekonomian. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penetapan harga. Dalam metode penetapan harga dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode penetapan harga jual berdasarkan biaya. Metode penetapan harga jual berdasarkan biaya dibagi menjadi 3 lagi, yaitu yang A, cost plus pricing metode, yaitu penentuan harga jual cost plus pricing yang digunakan sebagai dasar penentuan. Rumusnya adalah harga total sama dengan biaya total ditambah margin. Yang B, markup pricing metode, yaitu banyak yang digunakan oleh para pedagang. Rumusnya harga jual sama dengan harga beli ditambah markup. Yang C, penetapan harga BEP, break even point. Penetapan harga berdasarkan keseimbangan antara jumlah total biaya keseluruhan dengan jumlah total penerimaan keseluruhan. Rumusnya BPE sama dengan total biaya sama dengan total penerimaan. Yang metode kedua, metode penetapan harga jual berdasarkan harga pacing atau kompetir. Yang ketiga, metode harga berdasarkan permintaan penetapan harga jual dengan menganalisis konsumen yang diterima oleh perusahaan. Demikian. Strategis penetapan harga adalah tahapan di mana perusahaan menggolongkan produk atau jasa yang dihasilkan menjadi dua, yaitu produk baru atau produk yang belum memiliki konsumen tetap, atau produk yang sudah memiliki pangsa pasar. Untuk produk baru ini, satu harga mengapung atau skimming price merupakan produk yang dihasilkan diharapkan dapat menutup biaya dan menghasilkan laba yang maksimum. Yang kedua ini harga penetrasi, merupakan harga yang rendah untuk menciptakan permintaan yang banyak dari konsumen. Produk yang telah beredar, pertama, tahap pertumbuhan
penjualan produk yang meningkat dari waktu ke waktu. Sejalan itu pesaing mulai muncul. Yang kedua, tahap kematangan. Perusahaan harus benar-benar responsif terhadap situasi pasar konsumen maupun pesaing. Ketiga, tahap penurunan. Tahap ini merupakan permintaan konsumen menurun terus-menerus.